Halo Askana, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Miss. Askana masih di rumah nenek. Iya, Miss. Oh, tadi Bunda lupa tinggalin laptop ya katanya. Jadi pakai handphone. Iya, Miss. Oke, kalau gitu nanti ketika kita apa namanya share screen yang TKA, nanti biar Miss aja yang share screen ya. Baik, Miss. Oke, gimana puasa hari ini? Puasa Askana? Puasa, Miss. Wih, keren. Alhamdulillah. Jadi sahurnya jam berapa tuh? Jam 3:30. Nggak tahu jam berapa. Sekarang soalnya dibangunin. Oh, dibangun. Handphonenya lagi di charger ya? Iya. Panas nggak? Panas nggak handphone? Enggak. Nggak, oke. Enggak. Kalau itu hati-hati. Hati-hati. Iya, Miss. Oke. Oke. Izin share screen ya. Izin share screen ya. Sebentar. Sebentar. Nah, ini. Hari ini kita masih tetap belajar tentang Tentang apa namanya apa namanya? diagram batang. Batang. Suara Miss mendengung nggak? Suara Miss mendengar nggak? Enggak, Miss. Enggak. Enggak. Oke. Oke. Tuh, Tuh, Miss izin bisa izin mute Askana ya. Nanti mute kalau Askana ya. Askana mau Askana mau boleh di unmute. boleh di-unmute. Oke, Miss. Nah, hari ini kita belajar masih tentang diagram batang. Sebentar. Nah, misi kita hari ini yaitu membaca skala. Skala itu seperti yang kemarin, yaitu ada rentannya setiap garis yang sepanjang Y atau dari atas ke bawah. Yang kedua, kita akan belajar lagi menghitung total dan juga selisih terkait banyaknya kategori, dan kita juga akan menemukan pesan tersembunyi di balik data, serta akan berpikir logis terkait soal-soal yang berbentuk cerita. Nah, masih ingat cara baca diagram ini? Cara bacanya gimana? Di unmute. Nah, Ya, bacanya hmm, apel itu ada 5 orang yang menyukai apel atau hmm. ada 5 orang yang makan apel. Terus jeruk ada 8 orang. Mangga ada 3. Oke, good. Berarti ketika kita baca, itu sepanjang garis Y sampai dia ada di titik mana, begitu ya? Miss. Oke, lanjut ya. Kenapa nih dalam satu kotak itu kita tidak perlu pakai satu, jadi hitungnya itu ada skala kayak gini. Kenapa kira-kira? Biar apa? Em, Biar apa nih? Kenapa biar nggak satu-satu? Biar biar anak biar yang hembu Y-nya nggak tinggi. iya, biar Y-nya tidak terlalu tinggi dan ketika nanti bilangannya banyak, ribuan misalnya, kita bisa pakai skala 1000, gitu ya. Oke, jadi Ya, itu Miss. ketika kita menggunakan skala, tidak menggunakan satu-satu, itu agar mempermudah kita membaca diagram batang itu sendiri, gitu. Selanjutnya, nah, ini Ini merupakan skalanya 10, di mana dari persepuluhan nih. Jadi satu unit ini ada 10. Jadi 0, 10, 20, 30, 40. Jadi ini loncatnya 20. Jadi 20 ke 40, 40 ke 60, dan begitu pun seterusnya. Di sini ada kategori A, B, dan C.
Menurut Askana, nilai yang dari kategori B itu berapa? 75. 75. Good job. Oke, kita lanjut nih. Nah, di sini ada rumus untuk kita mendeteksi skala. Yang pertama, kita harus cek dulu. Cek nol ke angka yang pertama, dia akan langsung ke berapa nih? Contohnya ini. Ini nol. Kita cek nol. Lalu angka pertamanya berapa? Misalnya 20. Di sini berarti dia skalanya 20 sampai dengan seterusnya. Begitu, karena skala itu harus tetap dan sama setiap perpindahan dari bawah ke atas. Kemudian kita akan hitung jumlah garis kecil di antaranya. Maksud di antaranya itu adalah garis-garis yang nanti ada di antara 0 sampai dengan 20. Begitu. Itu adalah garis-garis kecilnya. Kemudian kita akan gunakan penggaris jika kita perlu untuk melihat em, skalanya itu sampai dengan berapa atau diagram batangnya mencapai nilai berapa agar lebih teliti begitu. Dan yang terakhir, kita bisa melihat nilai tengah. Kalau kita mau cari nilai tengah, misalnya berapa nilai yang ada di antara 40 dan 60. Cara carinya berarti batas bawah itu adalah tadi misalnya disuruhnya 40 dan 60. Batas bawah itu yang paling kecil, 40, dan batas atas itu adalah yang 60 yang paling besar. Caranya harus kita jumlahkan. Nanti hasil penjumlahannya kita bagi dua. Nanti kita bisa mendapatkan nilai tengah di antara nilai ini. Nah, kira-kira 40 dan 60 jumlahnya berapa? Berapa? 100 ya? Oke, 100 dibagi 2. Jadinya sama dengan berapa sekarang? Boleh di-unmute? 50. Oke, good. Nah, ini cara kita membaca nilai tengah. Begitu. Jadi Askana perlu menjumlahkan batas bawah dan batas atas lalu dibagi 2. Selanjutnya. Nah, sekarang tentang total. Sebelumnya kita udah pernah belajar menggunakan operasi total. Kalau total ini berarti artinya jumlah. Kita perlu menggabungkan seluruh jumlah yang ada pada diagram batang ini. Contohnya 150, 120, dan 80. Maka harus kita jumlahkan semuanya. Nah, jumlahnya berapa nih? Dua. Sebentar. Jadinya 200. 350. Oke, good. 350, good. Nah, ini adalah total. Ketika kita disuruh untuk menghitung total, maka kita perlu menghitung seluruh jumlah yang ada pada dalam diagram batang. Selanjutnya, kalau selisih. Kalau total di jumlah, kalau selisih, kita perlu operasi pengurangan. Di mana kita di sini punya 80 dan 55. Nah, jarak dari 80 ke 55 itu berapa? Maka itu adalah selisihnya. Atau kita kurangi 80 ke 55. Berapa tuh? 45. Oke, good. 45. Nah, itu adalah selisih. Selisih itu 80 dikurangi 55. Atau kita juga bisa buat perbandingan. Perbandingannya berarti 80 berbanding 55. Bisa kita sederhanakan nanti misalnya keduanya dibagi 5. Begitu. Nanti berapa berbanding berapa. Begitu. Bisa ya? Oke. Kita lanjut. Nah, nih di sini menurut Askana berapa total penjualan hari Senin dan Rabu? Total Senin dan Rabu. Berarti harus diapain?
Dijumlahin. Dijumlahin. Totalnya Jumlahnya itu berapa? 210. Oke, 210. Kalau selisih antara Selasa dengan Rabu, Dikurang berarti jadi mm, 90. oke, good. Kalau gitu kita next. Bisa ya untuk menghitung total dan selisih? Nah, sekarang ada kita cara membaca informasi tersembunyi. Di sini, katanya ketika kita membaca informasi tersembunyi dalam suatu diagram batang, jadi data yang ada dalam diagram batang itu nggak selalu kita bicarakan langsung. Jadi, kita itu harus memaksanya bicara terkait logikanya. Di sini ada Senin 2, Selasa 5, Rabu 3, dan Kamis 4. Kalau di sini merupakan diagram batang terkait target belajar, nah, misalnya target belajarnya itu adalah 4 jam. Menurut Askana, hari mana aja yang mencapai target 4 jam? Selasa dan Kamis. Selasa dan Kamis. Oke. Selasa ada 5 jam dan Kamis ada 4 jam. Karena dia mencapai target 4 jam atau lebih. Begitu. Bisa ya? Kalau misalnya yang tidak mencapai target yang mana? Hari Senin dan Rabu. Senin dan Rabu. Oke. Kita lanjut. Di sini ada kuis nih. Di sini ada diagram batangnya. Nah, kuisnya di sini, jika skala diagram itu adalah 20 dan sebuah batang berada di tepat di antara garis 40 dan 60. Tepat di antara, berarti kayak tadi kita harus cari nilai tengahnya dengan cara menjumlahkan keduanya dan dibagi dua. Kira-kira berapakah nilainya? 50. 50. Oke, good. Bisa ya? Oke. Kamis. Sekarang kita akan menganalisis terkait diagram di sini. Nah, menurut Askana, apakah grafik ini naik diagramnya atau turun atau di sini itu nggak beraturan? Naik. Naik. Nah, naik itu berarti di sini ada suatu apa namanya? Skala tertentu yang konsisten. Dia naiknya berapa? Naiknya 15. 15. 15. Apakah semuanya sama 15? Tidak. Sama atau tidak? Tidak. Tidak. Kalau yang pertama dia naik berapa? 15. Mm-mm. Mm-mm. Lalu Terus? yang kedua naik 20. Lalu? Lalu? Lalu naik 75. 75. 75. 75. 325. Masa 25? Masa 25? Coba 80 dikurangi 45. Dikurangi 45. 80. 35. Oke, good. Oke, good. Nah, 35. Di sini semuanya memiliki kenaikan yang konsisten. Kenapa konsisten, Miss? Karena di sini semuanya naik, naiknya bertahap dari yang naik kenaikan kecil hingga kenaikannya besar. Jadi di sini diagramnya naik atau urutannya dari yang paling kecil sampai paling besar. Maka dari itu di sini hubungan dari diagram batang dengan diagram garisnya, ini diagram batang, ini semuanya diagram batang. Lalu diagram garis itu seperti ini, yang ada dalam garis. Misalnya 10, kemudian ke 25, itu mereka merupakan menunjukkan kenaikan yang sama-sama konsisten atau memiliki kenaikan yang lebih tinggi ke data-data selanjutnya. Begitu. Kita lanjut nih. Nah, ini ada kasus terkait kantin sekolah.
Nih, menurut Askana kenapa di sini mie itu paling laku? Apa yang harus dilakukan seorang penjual mie di kantin ini? Karena dia memiliki mie atau dagangan paling laku. Nih, lebih banyak kami agar semua siswa yang Kenapa? itu Suaranya oh kekecilan nih. kami baik Kenapa mie paling laku? Kira-kira kalau mie itu jadi paling laku, apa yang harus dilakukan seorang penjual mie itu? ya Kalau misalnya nih Askana jadi seorang penjual mie di kantin ini, dan ternyata Askana memiliki penjualan yang lebih tinggi dibandingkan penjual yang lain. Apa yang harus Askana lakukan? Karena mie Askana ini laku, apakah harus merestock mie-nya lagi atau ya udah segitu aja? Mas. Oke, good. Nah, ketika kita memiliki suatu penjualan seperti ini yang melonjak, berarti apa yang harus pedagang itu lakukan? Berarti harus menambah stoknya agar lebih tinggi lagi terkait penjualannya. Nah, itu adalah Nah, itu adalah interpretasi dari diagram batang. Jadi kita itu tidak hanya membaca, tidak hanya melihat diagramnya, tapi kita mempraktikkan apa yang harus kita lakukan di dalam menganalisis dari data-data yang ada gitu. Selanjutnya, nah, ketika kita menarik kesimpulan dari suatu diagram batang, yang perlu kita lihat adalah lihat paling tinggi atau lihat paling populer atau lihat paling laku dari diagram batangnya itu. Kemudian, apa sih penyebab dari kenaikan diagram tersebut atau penurunan diagram tersebut? Jadi kita itu tidak hanya menganalisis terkait angkanya, tapi kita juga menganalisis terkait penyebabnya juga. Lalu kita rekomendasikan tindakan berdasarkan data seperti tadi yang kita rekomendasikan di dalam penjualan mie tadi dengan cara menambah stoknya agar penjual mie itu tidak kewalahan gitu terkait penjualan yang sangat melonjak. Selanjutnya, nah, ini ada langkah-langkah sakti terkait interpretasi dari diagram batang. Yang pertama, kita harus identifikasi judul dari diagramnya itu sendiri. Judul dan juga satuannya. Yang kedua, kita harus tentukan skala dari sumbu Y, yaitu yang dari bawah ke atas yang tinggi. Yang ketiga, kita harus tulis angka di setiap batangnya itu mencapai angka berapa. Yang keempat, kita lakukan total atau selisih. Yang kelima, kita tulis nanti kalimat kesimpulannya, begitu. Selanjutnya, nah di sini ada diagram lagi nih. Manakah yang termasuk interpretasi data? Yang mana? A, B, C, atau D? Contohnya kayak tadi yang penjual mie. yang C. Oke, good. Yang C, menyimpulkan stok B. Stok B itu karena dia paling laku, maka itu harus ditambah. Oke, selanjutnya nih, kita harus hati-hati terkait jebakan-jebakan yang ada dalam diagram batang, yaitu skala yang tidak dimulai dari nol, kemudian jarak garis yang nggak konsisten, kemudian warna yang misalnya ada warnanya itu mirip-mirip, jadi itu menipu mata kita dan nanti ada data yang sengaja dihilangkan, kita jangan sampai terjebak. Selanjutnya, nah di sini ada diagram batang, ada tim A, tim B, dan tim C. Menurut Askana, total seluruh seluruh tim ini skornya berapa? Total. 560. Oke, dijumlahkan semuanya ya berarti 560. Good job. Oke, sekarang kita ke latihan soal.
kita akan belajar menghitung total dulu. Nah, berapakah total gabungan dari stok buku dan pulpen? Buku dan pulpen. Buku, pulpen. 160. Oke, good. 160. Sekarang, berapa total hasil panen dari desa A ke desa C? Berarti A, B, C. Oh, dari desa A dan desa C. Berarti desa A dan C aja. 100 1100. 1100. Oke, good job. Gampang? Oke. Kalau misalnya di sini tentang panen, berarti harus kita ilustrasikan satuannya. Berarti nggak mungkin dalam satuan kilo, berarti itu dalam satuan ton, begitu ya? Ya. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya. Berapakah selisih antara stok pensil dan penggaris? Pensil dan penggaris. Selisih Baik. 120 Ya, dan 40. 80. 80. Good job. Selanjutnya, berapa selisih hasil panen? Dari hasil tertinggi dan terendah. Tertinggi yang mana? Desa apa? Desa C, Dan? desa D. Oke, berarti 600 dan 200. 400. Oke, good job. Gampang? Gampang. Sekarang, barang apa yang memiliki stok paling banyak? Yang itu pulpen. Pensil. Oke, good. Pensil. Bisa ya? Oke, coba di sini. Jika pemilik toko ingin menyamakan stok buku dan stok pulpen, kira-kira berapa banyak buku yang harus ditambah? Pulpen ada 100, buku ada 60. Kira-kira harus berapa buku yang ditambahkan biar jadi sama stoknya kayak pulpen? 40. Oke, good. Ditambah 40. Sekarang. Nah, manakah pernyataan yang benar? Stok penghapus lebih sedikit dari stok pulpen. Apakah benar atau salah? Penghapus itu ini nih, yang nggak ada namanya. Penghapus lebih sedikit dari pulpen. Benar atau salah? Benar. Benar, karena dia stoknya lebih rendah. Oke, selanjutnya terkait informasi tersembunyi. Berapakah total stok barang yang ada di toko? Berarti total semuanya, yaitu 60, 120, 80, 40, dan 100. Totalnya berapa? 60, 120, 80, 40, dan 100. 400. Oke, good. Miss, karena izin ke kamar mandi sebentar ya. Boleh, yes ya.
Oke, udah ya. Udah nih. Sekarang berapa total siswa di kelas 6 ini? Ada yang suka bola, melukis, menari, dan musik. Totalnya berapa nih? 40 ditambah 25 ditambah 15 ditambah 30. 110. Oke, good job. 110. Sekarang tentang perbandingan. Menurut Askana, apakah hasil panen desa B itu lebih dari setengah hasil panen desa C? Lebih dari setengah. Kalau desa C ada 600. Kalau desa B ada 350. Apakah betul? Dibagi dua. Saling. 600. Ya, 600. Betul. Oke, Oke. sip, betul. Nah, jika desa D, nah ini, ingin mengejar hasil panen desa A, berarti berapa ton kekurangan desa D? D itu 200, A itu 500. 300. Oke, good job. Nah, menurut Askana, jika panen desa A dan B digabungkan, apakah lebih besar dari desa C? A dan B digabung, apakah akan lebih besar dari C? A itu 500, B itu 350, C itu 600. Oke, good. Jawabannya iya. Nah, sekarang antara desa A, B, C, dan D, mana desa mana yang hasilnya mendekati 400? Mendekati. Ada 500, ada 350, ada 600, dan ada 200. SMP. Oke, good. Desa B. Karena dia memiliki 350. Sekarang jika skalanya ini adalah 5, berapa banyak anak yang hobi melukis? Skalanya adalah 5. Apakah tetap sama yang hobi melukis? Berapa tuh? 15. 15. Tetap sama dong, kan? Di sini total anak yang hobi melukis adalah 25. Ketika kita ubah skalanya jadi 55, ini akan tetap di 40, ini akan tetap di 25, dan yang lain datanya juga akan tetap. Begitu. Jumlahnya akan tetap, tapi nanti skalanya aja yang berubah. Begitu. Sekarang selisih. Berapa selisih siswa yang hobi sepak bola dan menari? Sepak bola 40, menari 15. Sepak bola 40. Kurang 15. 40 dan 15. Berapa selisihnya? 25. 25. Oke, good job. Kita satu lagi. Jika 5 anak hobi main musik ini pindah ke sepak bola, apakah hobi apa yang jadi peringkat kedua paling atas? 5 anak hobi sepak bola ke musik. 5 anak hobi musik pindah ke sepak bola. Hobi musik pindah ke sepak bola. Jadi 35. Bola cuma sisa 35. Yang peringkat kedua itu melukis. Melukis. Good job. Gimana? Susah? Atau enggak? Gampang. Gampang. Oke. Kita lanjut ke soal TKA. Berarti sekarang Berarti ketemu sekarang ya. ketemu ya. Soalnya yang ke-14 Soalnya kan ya enggak? Yang ini udah ya. ya enggak.
sekarang ini? Iya. Oke. Iya, Nah, sekarang boleh pakai annotate. Bisa nggak di handphone pakai annotate? bisa nih. Oke, boleh. Boleh langsung pilih Hmm, nanti Miss yang klik. Oke, Miss. Ini film berdurasi 3 jam. Berarti 60 kali 3. Berarti 180 yang C, Miss. Oke, lanjut nomor 2. Nomor 2. Kelompokkan apakah pernyataan mengenai satuan waktu berikut benar atau salah. Satu hari terdiri dari 24 jam. Betul. Oke, satu hari terdiri dari 24 jam. Kemudian, Satu jam terdiri dari 360 detik. Salah. Ini salah. Yang nomor 2. Salah. Yang nomor 3. Setengah jam sama dengan 30 menit. Benar. benar. Oke, kemudian, Yang nomor 2 salah. oh salah. Oke, Yang terakhir benar. yang terakhir, benar. Good job yang nomor 3. Sebuah acara dimulai pukul 19.30 dan selesai pukul 21.15. Berapa lama durasi acara tersebut? 19.30 sampai 21.15. Dikurangi 1.15. Sama 19, 20, 21. 2 jam 15 menit. Yang ini, Ya, Miss. oke, coba kita cek. Apa tadi? Sebuah acara dimulai 19.30 ke 20. Oh, Askana betul, karena di sini 21.15, sedangkan di sini ke 30, kemudian kalau ke 20 ke 1 jam, 1 jam, bentar, 19.30 ke 21, misal. 19.30 ke 21, 1 jam, Hmm, 1 jam 30 menit. Ya gak? oke. Ya, ditambah 15, jadi 1 jam 45. Betul? Oke. Betul. Yang teliti ya. Yuk, lanjut lagi. Manakah di bawah ini yang nilainya sama dengan 2,5 jam? Pilih semua jawaban yang benar. 150 detik. 2,5. Eh, 2,5 jam. Kalau dalam menit, berarti kali 2 itu 120 oh iya, 100. ditambah 30 ya. Oh iya, Nggak? ini jadi 100.
150. Iya, 150 menit ini. Yang ini benar. Mm, Terus 9.000 detik. 1 menit itu 9. 1 menit itu adalah 60 detik. Berarti 60 dikali 150. Berapa tuh? 9.000. Oke, benar atau salah jadi? Benar. Oke, lanjut. 2 jam 30 menit. Iya. Oke, 1 jam 90 menit. Oh iya. Iya. kirim jawabannya, yakin? Yakin. Oke, good job. Lanjut nomor 5. Lanjut. Sebuah bus berangkat dari kota A pukul 08.45. Perjalanan menuju kota B memakan waktu 4 jam 30 menit. Pukul berapa bus tersebut tiba di kota B? Jam 30 menit. 12. 5. 8. Ya, 4 jam. Ini ditambah 13, 15. Ya, 13, 15. Ini. Ya. Oke, berenam. Mulai belajar pukul 16 dan selesai pukul 17.30. Selama belajar, ia istirahat selama 15 menit. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Total waktu dari awal sampai akhir adalah 90 menit. Iya, benar. Benar. Ini yang kedua. Waktu belajar efektif Rina adalah 1 jam 15 menit. Iya, benar. Benar. Rina selesai belajar sebelum pukul 17.20. Salah. Salah. Oke, good. Nomor 7. Ayah bekerja selama 8 jam sehari dan waktu istirahat 1 jam di antaranya. Jika ayah mulai bekerja pukul 7.30, pukul berapa ia selesai bekerja masuk istirahat? 8. 16.30. 16.30. Wih, sekarang nomor 8. 3 orang pelari dekat waktu lari mereka. Ali berlari selama 4.500 detik. Budi berlari selama 1,5 jam. Dan Cici berlari selama 70 menit. Manakah pernyataan perbandingan yang benar? Pilih semua jawaban yang benar. Ali berlari lebih lama dari Cici. 4.500 detik itu apa ya? Dibagi 60. Kalau mau disamain jadi menit.
dua. Sisa 30. Berarti 75. 75. Berarti Ali 75 menit. Cici 70. Ali lebih lama, betul nggak? Betul. Oke, selanjutnya. Budi adalah pelari yang paling lama. Budi berapa? 1,5 jam. Berarti sembilan Kalau puluh ya? 7. 90 menit 1,5 jam itu. Iya, Betul atau salah jadinya? betul. Tuh. Cici adalah pelari yang paling cepat waktu tersingkat. Iya, Oke. Ali larinya 1 jam 15 menit. Kurangi 60. Tadi 75 kurangi 60. Untuk jadi 1 jam. iya, Oke, good. Kirim jawaban? iya, Miss. Oke. Mana katanya Cici adalah pelari tersingkat? Mana Cici? Betul kok. Betul ya, harusnya. Oke. Selanjutnya nomor 9. Sebuah acara dijadwalkan selesai pukul Mm, 15 dengan durasi 2 jam. Namun, Namun, acara tersebut terlambat dimulai selama 25 menit dan molor 10 menit dari jadwal. Pukul berapa acara tersebut benar-benar selesai? 16. berarti ini harusnya selesainya jam 17 ya. Tapi acaranya itu terlambat dimulai selama 25 menit. Dan durasinya molor 10 menit. Dari jadwal, oh berarti dikurangi 10. Kurangi 10 menit. Sebentar. Durasinya terlambat dimulai selama 25 menit. Berarti dia cuma mulai durasi selama 25 menit. Kemudian, berarti 15 ini ditambah 10. Jadi 15 10 menit ditambah 25 menit jadi berapa? 35 ya? Nah, kira-kira berarti selesai di 35 betul nggak kira-kira menurut Askana? Tuh? Oke, betul. Selanjutnya nomor terakhir. Untuk pada waktu pukul 9.20 dan 11.05 ada dua strategi. Ali menghitung menit dari 9.20 ke 10.40 menit. Lalu dari 10 ke 11 jam. Lalu sisa menit 5 menit dan menjumlahkannya. Budi mengubah 11.05 menjadi 10.65, lalu mengurangkannya dengan 9.20. Evaluasi kedua strategi tersebut. Strategi Ali memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dihitung. Betul. Betul? Oke, selanjutnya. Strategi Budi menggunakan konsep meminjam jam untuk mengubah ke menit. Iya. Betul? Eh, hmm, kurangnya kan itu sama. Budi. Hmm.
Budi menggunakan konsep meminjam jam untuk diubah ke menit. Budi mengubah, dia meminjam jam gak jadi diubah ke menit nih? Oh, ya, Iya, betul atau salah jadinya? betul. Oke, selanjutnya. Hanya strategi alih yang akan menghasilkan jawaban benar, yaitu 1 jam 45 menit. Hmm, salah. Salah. Oke, good. Wih, keren. Oke, Tadi cuman salah satu ya? harus Cuman salah kurang teliti aja. Gimana kegiatan hari ini, Askana? mana kegiatan hari ini? Oke. Oke, jadi Oke, kemudian hari ini Askana belajar apa aja nih? kemudian hari ini sekarang belajar apa ini? Ini kita belajar. Coba boleh lebih dekat gak biar kedengeran nih. Nah, Hari ini tentang diagram batang, hmm, diagram batang, pengurangannya, rumus dari durasi waktu, mengubah jam ke menit ke detik. oke. Ada yang susah nggak hari ini? Itu saja. Oke, Hmm, lumayan. Ada yang susah? lumayan. Lumayan. Oke, kalau gitu kegiatan hari ini kita. Ada yang Mm-mm. Yang susahnya apa tadi? yang apa yang soalnya Kurang kedengeran nih sama Miss. yang soalnya panjang coba waktu itu Miss. Oh, oke. Kalau gitu nanti di kegiatan selanjutnya kita akan lebih belajar lagi terkait soal-soal yang lain ya. Kalau gitu kegiatan hari ini selesai. Nanti Askana boleh dibuka platformnya untuk mengisi yang lesson berapa sekarang? 29 ya? Atau mau Miss isi? Askana yang jawab. Oke, coba sebentar ya. Miss, buka dulu platform. Miss, platform Nah, ini ya kita isi. Oke, Askana boleh pilih yang mana? yang senyum Oke, dan lima. nomor berapa? Nomor 5. 5. Oke, selanjutnya. 5. 5 juga. Selanjutnya, yang mana?
Yang ini? Iya, Miss. Nah, wih, koin Askana tuh udah banyak. Ada hadiah tuh, nanti jangan lupa diklaim ya di rumah hadiahnya di sini. Tuh ada klaim Iya, hadiah. Miss. Oke, kalau gitu kegiatan hari ini kita selesai. Sebelum tutup, kita foto dulu ya. Menghitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, sampai jumpa kita hari Senin. Bye-bye. Jangan lupa ya bilang ke Bunda untuk hari Senin, jamnya jam siang. Oke? Oke, Miss. Oke, Miss izin tutup.